Alhamdulillah ternyata hasil laga antara Timnas Indonesia versus Australia yang berkesudahan dengan kekalahan telak tim Garuda tidak terlalu berpengaruh terhadap peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan Timnas Indonesia masih berpeluang besar finish di posisi 2 besar dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 karena beberapa hal ini. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia saat ini. Hanya Timnas Jepang yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kepastian ini didapat setelah tim Samurai Biru mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Gol Jepang tercipta di babak kedua oleh pemain pengganti Daichi Kamada dan Takefusa Kubo. Hasil ini membuat Jepang otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Hajime Moriyasu nyaman di puncak grup C dengan 19 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Posisi kedua diisi oleh Australia dengan 10 poin setelah menghajar Timnas Indonesia 5-1 pada Kamis malam WIB. Sementara Bahrain berada di peringkat 51, peringkat di bawah Timnas Indonesia dengan poin yang sama, yaitu 6. Perlu diketahui kekalahan 1-5 atas Australia tidak membuat peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 pupus. Namun untuk menembus peluang itu skuad Garuda juga mesti bersaing ketat dengan pesaing lain yang masih sama-sama memiliki kans, yaitu Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Lantas bagaimana hitung-hitungan agar Timnas Indonesia lolos langsung Piala Dunia 2026 untuk finish 2 besar yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia tidak membutuhkan keajaiban, tapi Timnas Indonesia wajib menyapu bersih 3 laga sisa dengan kemenangan, yakni membungkam Bahrain tanggal 25 Maret tahun 2025, mencukur China tanggal 5 Juni tahun 2025, dan menggasak Jepang tanggal 10 Juni tahun 2025. Jika kondisi di atas terjadi, koleksi angka Timnas Indonesia menjadi 15 poin. Kemudian untuk menembus play-off alias round 4, pasukan Patrick menang dalam 2 laga beruntun, yaitu lawan Bahrain pada tanggal 25 Maret dan Tiongkok pada tanggal 5 Juni. Timnas Indonesia akan punya total 12 angka. Garuda juga akan secara otomatis bakal mematikan langkah Bahrain dan Tiongkok yang sekarang ada di posisi 5 dan 6 klasemen grup C. Di lain sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meyakini peluang tim nasional Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026 masih ada. Menyiapkan tim sebaik-baiknya supaya mimpi kita kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa tercapai, tapi memang waktunya terlalu mepet, masak dikasih target yang berat imbuhnya. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan bahwa anak asuhnya harus kerja keras pasca kekalahan dari Australia tersebut, soalnya Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahrain baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Jepang. Kami harus bekerja. Bahrain sudah 5 hari di depan mata dan mencoba meraih hasil yang baik melawan Bahrain, kata Patrick Kluivert. Pertandingan Timnas Indonesia versus Australia pun mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kekalahan dari Australia tersebut. Walaupun kalah, tetap mengapresiasi semangat juang skuad Garuda. Pertama, kami harus mencuri pertandingan ini. Sekali lagi, mentalitas kerja, etika para pemain, saya sangat senang dengan hal itu. Dan jika Anda kebobolan gol seperti ini karena kesalahan pribadi, Anda harus bekerja dan itu normal imbuhnya. Di lain sisi, mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara soal kekalahan tim Garuda dari Australia. Sin tetap mengapresiasi perjuangan mantan anak asuhnya meski hasilnya tidak sesuai harapan. Para pemain bekerja keras, pressing depan juga sangat baik, tetapi karena tidak banyak waktu latihan sepertinya banyak lepas ketika man-to-man, mungkin penyebab kalah di situ. Set piece juga, kata Sinteyong usai menghadiri kegiatan nonton bareng di Jakarta. Indonesia juga kebobolan 2 gol lewat servis sepak pojok. Menurut Sinteyong hal itu sangat disayangkan. Sin juga mempertanyakan kenapa Rizky Ridho tidak dimainkan. Sangat disayangkan sekali. Sebenarnya tidak perlu kita kemasukan lewat servis, tapi kemasukan lewat servis mungkin pelatih Patrick tidak punya banyak waktu untuk latihan set pace, imbuhnya. Kalau Rizky Ridho banyak kelebihannya, terutama chemistry-nya dengan Jay Izzes yang sangat kuat. Jadi perkiraan saya Patrick lebih memilih duet Jay Izzes-Rizky Ridho, tapi tidak demikian ucapnya.
Memang kita juga bisa cetak gol di awal pertandingan, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ungkapnya. Di bawah asuhan Kluivert, Indonesia bisa dominan dalam hal penguasaan bola. Tim Garuda menguasai 61%, sedangkan Australia 39%. Hanya saja dari segi peluang Socceroos mampu tampil efisien dan efektif untuk mencetak gol meski terus ditekan.